Salam budaya, rahayu-rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang dialami sahabat saya ketika menjadi penjaga rumah. Ketika sahabat saya itu susah untuk mencari pekerjaan, dan biasanya dia waktu kerja di Jakarta itu menjadi sebagai pekerja konstruksi gudang. Karena kontraknya sudah habis atau pekerjaannya yang sudah habis di Jakarta, akhirnya dia pulang ke Jawa. Setelah di Jawa sekitar 1 bulan, dia cuma bekerja sebagai ikut para petani yang ada di kampung atau di lingkungan tersebut. Dia mendapat tawaran dari temennya bahwa di salah satu kota yang ada di Jawa tersebut membutuhkan seorang pekerja untuk menjaga salah satu rumah yang di tempat itu ya cukuplah kaya raya tersebut ya, atau bisa disebut villa, karena pemilik rumah tersebut itu katanya seminggu tinggal di situ, seminggu tidak tinggal di situ ya. Jadi seperti ini kisahnya. Sahabat saya itu bercerita di awal-awal bekerja di rumah tersebut itu seperti biasanya, tidak ada kejadian yang aneh atau kejadian yang bikin merinding. Jadi rumahnya cukup bersih, dengan di depan rumah itu halamannya juga cukup luas banget. Tidak mengira kalau di situ tempat untuk pesugihan ya. Setelah sahabat saya itu bekerja di situ, di awal-awal bosnya itu tidak berpesan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa. Yang penting disuruh untuk menjaga dan sambil membersihkan rumah tersebut. Tapi ada satu ruangan yang tidak boleh dibersihkan, cuma pesannya itu aja ya. Jadi sahabat saya itu mengira kalau salah satu ruangan tersebut adalah tempat untuk bekerja kalau waktu bosnya datang ke situ ya, karena di situ banyak sekali di almari itu buku-buku seperti itu. Jadi di kunjungan kedua setelah sekitar setengah bulan bekerja di situ, bosnya mengatakan bahwa dia harus setiap malam Jumat Kliwon harus menaruh sesaji yang sudah disiapkan oleh bosnya, atau disuruh beli bunga-bunga atau membakar dupa dan setiap pojokan-pojokan rumah di dalam rumah tersebut ya. Jadi setelah dikatakan demikian, sahabat saya itu sudah mulai bingung ya, atau sudah mulai kaget, tapi dia tidak memikirkan hal-hal yang aneh karena di situ masih masyarakat di wilayah tersebut masih kental dengan kepercayaan Jawa. Itu sudah dianggap lumrah atau hal biasa ya, seperti itu. Jadi sahabat saya itu tidak memikir aneh-aneh, dia menceritakan seperti itu. Jadi setelah dia bekerja 1 bulan di situ, setiap bosnya dan keluarganya tinggal di situ itu tidak ada kejadian yang aneh-aneh, atau tidak pernah mendapat penampakan atau tidak mendapatkan teror seperti itu ya. Tapi setelah bosnya biasanya di situ 1 minggu terus balik lagi ke kota, itu setiap malam itu mendengar di dalam rumah itu seperti orang satu keluarga itu bercandaria ya, seperti itu. Jadi teman saya itu tidurnya tidak di dalam rumah tersebut, tidurnya di depan rumah, ada pos untuk jaga atau pos satpam rumahan seperti itu ya. Jadi dia juga dikasih kebebasan untuk keluar masuk rumah tersebut karena sudah dikasih kunci semua kamar untuk membersihkan tersebut. Sahabat saya itu mengira bosnya datang lewat dari belakang, kemudian dia membuka rumah tersebut sampai di dalam itu tidak ada siapa-siapa, cuma yang dirasakan atau yang dicium itu bau anyir. Jadi dia mengatakan bau anyir itu serem banget pokoknya. Jadi dia sampai merinding, kemudian mencari ataukah di situ ada bangkai tikus atau bangkai hewan yang mati ya di dalam rumah tersebut.
sesampainya dicari-cari sampai ke dalam kamar-kamar bosnya itu tidak ada. Jadi setelah dia keluar, dia mendengar seperti orang masak di dalam dapur. Kemudian dia cari lagi. Jadi sebenarnya teman saya itu punya mental yang luar biasa kalau masalah dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang di luar nalar itu membuat sahabat saya itu lama-lama juga merinding juga ya. Dicari ke dapur juga tidak ada. Jadi di dalam rumah itu seolah-olah ada satu keluarga ya, ada satu keluarga yang setiap malam itu bercengkrama bersama keluarganya ya. Setelah 3 bulan kerja di situ, sahabat saya mulai curiga ya bahwa si bosnya atau majikannya itu penganut pesugihan ya. Jadi setelah 3 bulan itu bosnya itu mendatangkan orang-orang sekitar 10 orang di situ melakukan ritual atau selamatan ya, tapi tidak mengundang tetangga atau lingkungan di wilayah tersebut. Cuma yang menghadiri orang-orang yang didatangkan seperti itu. Dan orang-orangnya itu kata sahabat saya cukup aneh banget ya, dengan pokoknya aneh banget. Itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya ya. Sahabat saya itu tidak diizinkan untuk melihat, disuruh untuk menjaga di depan. Jika nanti ada tamu, disuruh dibilang kalau bosnya lagi istirahat seperti itu. Jadi pada di rumah tersebut ada ritual ya. Ada ritual yang sangat aneh, berbeda dengan seperti orang selamatan. Itu tidak umum, bukan orang yang selamatan. Itu ritualnya sangat aneh bersama orang-orang yang dibawa oleh majikannya tersebut. Setelah ritual tersebut itu selesai, di hari berikutnya atau di malam berikutnya, pas malam mau sahabat saya itu mau ngasih sesaji-sesaji yang ada di pojokan dalam rumah tersebut, itu mencium bau anyir atau bau amis yang sangat menyengat ya. Jadi bau anyirnya itu bener-bener menyengat di dalam rumah tersebut, sampai teman saya itu langsung keluar, sampai di luar itu sampai muntah-muntah ya. Jadi padahal sorenya itu semua sudah dipel, sudah dikasih semprot minyak wangi. Jadi setiap kipas itu juga dikasih parfum seperti itu ya, yang digantung seperti itu. Tapi itu tidak, masih kalah dengan bau anyir seperti itu, dan juga membuat bulu kuduk sahabat saya itu sangat merinding banget. Jadi ketika teman saya itu biasanya setiap hari makannya itu masak di dapur majikannya itu, ketika mencium bau anyir hampir setiap malam di dalam rumah tersebut itu, akhirnya makannya dia pergi ke warung rumah makan di kampung atau wilayah tersebut ya. Jadi dia itu sudah tidak tahan sebenarnya, tapi karena dia butuh pekerjaan dipaksakan untuk bertahan ya. Jadi sebenarnya, jadi sering juga dia melihat di dalam rumah itu kan, di dalam rumah itu kan kacanya transparan, jadi tirainya tidak ditutup. Ketika sahabat saya itu duduk di depan pos itu melihat ke rumah, ada orang itu berseliweran ya, orang itu berseliweran. Jadi sahabat saya sudah tahu kalau itu sudah bukan manusia lagi ya, seperti itu. Kemudian dia sengaja masuk ke dalam rumah atau mengetuk dengan kata-kata bahasa Jawa, istilahnya seperti kula nuwun, kula badhe mlebet, istilahnya permisi saya mau masuk, seperti itu. Dan itu juga disaut monggo mas, seperti itu. Jadi teman saya itu akhirnya tidak mau melanjutkan masuk ke dalam. Jadi sudah tahu kalau di dalam rumah tersebut itu sudah tidak beres. Jadi ketika sahabat saya itu pulang kampung atau minta izin sejenak itu, dia mampir di salah satu rumah warga untuk sekedar mau tanya seperti apa dan kenapa di rumah tersebut itu yang awalnya dari luar seperti biasa, tapi di dalam rumah tersebut sangat menyeramkan ya, seperti itu. Dia bertanya ke beberapa warga yang di situ, itu menceritakan bahwa rumah tersebut sejak zaman dulu atau sudah turun temurun itu memang
pelaku pesugihan sampai sekarang atau sampai di turunan ke bosnya tersebut itu sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jadi warga di sekitar kampung tersebut atau wilayah tersebut itu tidak ada yang pernah berani datang ke rumah tersebut. Akhirnya sampai teman saya itu bekerja di situ, akhirnya sudah sampai ke 7 bulan ya. Sebenarnya sahabat saya itu sudah tidak tahan dengan teror-teror yang ada di rumah ya. Jadi di dalam rumah tersebut ketika ada bosnya itu tidak ada bau anyir atau amis, atau tidak ada teror suara-suara orang mengobrol seperti ada bayi menangis dan lain-lainnya seperti itu. Tapi ketika bosnya itu sudah pergi atau pindah ke rumah yang lainnya, itu di situ itu sudah ditinggali dengan penduduk makhluk lain ya. Sahabat saya itu sudah hampir 1 tahun. Dia pas duduk di depan rumah tersebut atau di depan pos satpam tersebut ditemui bos wanitanya. Bilang, "Mas, kamu mau ndak kerja di sini untuk selamanya?" Ya, seperti itu. Atau ibaratnya sampai tua lah, untuk menjaga rumah ini, dan nanti akan dibelikan rumah di kota atau perumahan tersebut ya. Jadi sahabat saya itu antara seneng dan kaget itu, dan juga merinding ya. Jadi sahabat saya itu belum bisa menjawab, nanti saya akan bilang ke keluarga saya dulu, Bu, apakah saya boleh kerja di sini atau tidak, seperti itu ya. Kalau bisa dipikirkan dan beri jawaban secepatnya, seperti itu. Jadi teman saya itu langsung sudah merasa ketakutan ya. Ditawari disuruh kerja di situ untuk selamanya, istilahnya sampai semampunya atau sampai tua, nanti akan dibelikan rumah di daerah perumahan yang ada di kota. Itu sebuah tawaran yang sangat menjanjikan banget. Dan apalagi sahabat saya itu waktu itu masih menumpang di tempat mertua. Jadi sebenarnya hampir saja tertarik ya, hampir saja tertarik. Setelah bekerja 1 tahun, setiap hari ketemu bosnya selalu ditawari untuk menjadi di situ atau bekerja di situ atau tinggal di situ selamanya. Akhirnya sahabat saya memutuskan undur diri atau pamit ke bosnya itu. Walaupun ditawari mau dibelikan, minta motor apa aja itu mau dibelikan, yang paling mahal pun juga akan dibelikan, mau dituruti juga akan diajak ke perumahan yang mau dibelikan ke sahabat saya itu. Tapi sahabat saya tetap ngotot bahwa di situ katanya dengan alasan karena di kampungnya sudah ada pekerjaan yang lebih dekat tersebut ya. Sebenarnya sudah tidak diizinkan, dan di situ itu masih ada sisa gajinya, langsung ditinggal pulang seperti itu. Yang penting dia itu sudah pamit, dia ibaratnya melarikan diri seperti itu, karena sudah merasakan auranya di situ sudah berbeda ya. Jadi di dalam posnya itu yang biasanya itu tidak, hawanya itu biasa, lama-lama seperti hawa panas atau hawa yang menyengat atau hawa berbau binatang seperti itu. Hampir setiap sore ketika nongkrong di situ, ketika bosnya ada itu, bosnya yang perempuan itu sering menawari seperti itu. Jadi berulang-ulang ditawari itu, sampai berulang-ulang dirayu, karena alasannya sahabat saya itu sudah cocok, yang ibaratnya sudah amanah menjaga rumah tersebut dan juga membersihkan tersebut, kerjanya cukup bagus. Jadi ibaratnya bosnya itu memuji dan bangga kalau sahabat saya itu adalah orang yang jujur, yang amanah, yang bisa menjaga rumah tersebut ya. Makanya mau dibelikan rumah di perumahan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi sahabat saya itu juga sudah tahu kalau bosnya itu pelaku pesugihan, makanya dia selalu menghindar dan tidak memberi jawaban yang jelas seperti itu, seolah seperti diulur-ulur. Jadi ketika gajian itu selalu diberi lebih ya, tapi tetap diterima karena orang Jawa itu kan untuk menjaga kesopanan ya. Kalau ditolak juga tidak enak, dikira menyinggung seperti itu, nanti dikira malah curiga ya.
Jadinya makanya kadang-kadang gajinya itu dilebihin 1 juta, tapi uang tersebut tidak dibawa pulang ya. Jadi sahabat saya itu juga sedikit paham tentang masalah seperti itu, makanya akhirnya uang tersebut itu dikasihkan ke tempat-tempat yang membutuhkan seperti langgar di wilayah tersebut, dan juga dikasihkan orang-orang yang tidak mampu, dan juga dikasihkan orang-orang yang minta di pinggir jalan seperti itu, dengan niat bahwa ini saya dapat rezeki, intinya seperti itu. Jadi dia cuma mengambil gaji pokoknya, kalau dia bosnya mengasih lebih itu pasti akan dibagikan ke warga atau orang-orang yang ada di kota yang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Diceritakan sahabat saya itu kepada saya, dijadikan pelajaran kepada kita semua, bahwa ketika kita dikasih sesuatu yang bukan hak kita atau di luar hak kita, itu jangan diterima ya. Walaupun kalau memang itu benar-benar hadiah, kita harus disesuaikan dengan pekerjaan kita ya. Kalau cuma bekerja seperti menjaga rumah, dikasih rumah, itu juga sudah tidak wajar ya. Kalau kita jadi memborong satu pabrik, kita borong sendiri, sama bos kita dikasih hadiah, itu sangat wajar. Kalau tidak sesuai itu sudah tidak wajar ya. Semoga dengan kejadian yang dialami sahabat saya ini, semoga dijadikan pelajaran buat teman-teman yang di luar sana ya. Jadi cukup sekian konten saya, semoga konten saya ini bermanfaat. Jadi jika ada kata-kata saya yang salah atau merasa menyinggung perasaan panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.